Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Sylvia. Kali ini kita akan membahas latihan soal profesional bahasa Indonesia part ke-8. Yuk simak. Soal yang pertama bernomor soal 36. Berikut soalnya. Cermati kalimat berikut. Karena hidup dalam dua kutub ranah budaya timur dan barat, maka Gibran menjelma menjadi manusia kosmopolit yang tidak terikat pada kebangsaan dan kebudayaan tertentu. Perbaikan yang benar untuk kalimat tersebut dengan alasan yang tepat adalah A. Penggunaan koma sebelum konjungsi maka tidak tepat atau salah karena maka berupa konjungsi kalimat majemuk yang terdapat di tengah kalimat. B. Konjungsi karena tidak tepat diletakkan di awal kalimat. Seharusnya ditempatkan di tengah kalimat untuk menyatakan sebab. C. Konjungsi maka tidak tepat diletakkan di tengah kalimat, seharusnya ditempatkan di awal kalimat untuk menyatakan sebab akibat. D. Konjungsi membuang konjungsi maka akan menjadikan kalimat tersebut efektif karena memiliki induk kalimat dan anak kalimat. Berikut penjelasannya. Jawaban yang A, B, dan C itu salah karena pernyataan alasan perbaikan tidak benar. Jadi yang benar adalah jawaban D. Karena kalimat tersebut menggunakan konjungsi karena di awal kalimat juga konjungsi maka di tengah kalimat sehingga memiliki kalimat yang tidak memiliki induk kalimat. Oleh sebab itu, salah satu konjungsi tersebut harus dihilangkan sehingga kalimat tersebut memiliki induk kalimat atau menjadikan kalimat efektif, yaitu dengan kita buang konjungsi maka tadi kan. Berarti karena hidup dalam dua kutub ranah budaya timur dan barat, Gibran menjelma menjadi manusia kosmopolit yang tidak terikat pada kebangsaan dan kebudayaan tertentu. Jadi konjungsi maka yang kita hilangkan. Kemudian soal yang kedua bernomor soal 37. Berikut soalnya. Cermati penggunaan kata serapan pada kalimat berikut. Kecelakaan truk dengan kontainer kembali terjadi di Dawan arah Cikampek kilometer 61. Pukul 5.10 petugas Jasa Marga Jakarta Cikampek, Bekasi, Jawa Barat melakukan titik-titik terhadap para korban. Kecelakaan itu memakan korban 2 orang meninggal, memakan korban 2 orang meninggal, 5 orang luka-luka berat dan 3 orang luka ringan. Korban dilarikan ke rumah sakit yang terdekat. Kecelakaan itu berhasil diatasi pukul 16.30 dengan melibatkan 2 derek dan komo. Istilah yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah A. Evakuasi, B. Evaluasi, C. Evokasi, D. Evolusi. Berikut penjelasannya. Penjelasannya adalah istilah kata atau gabungan kata atau frasa yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Istilah khusus, istilah yang pemakaiannya dan atau maknanya terbatas pada bidang tertentu. Misalnya appendektomi, bipatrit, kurtosis, pleistos. Istilah umum adalah istilah yang menjadi unsur bahasa yang digunakan secara umum, misalnya anggaran belanja, daya, nikah, penilaian, takwa. Jadi istilah khusus tadi istilah dalam bidang-bidang tertentu, kalau istilah umum istilah yang banyak kita ketahui. Kita analisis pilihan jawabannya. Jawaban B, C, dan D salah karena istilah tersebut tidak sesuai dengan konteks pada paragraf yang disediakan. Jawaban A yang benar karena berupa istilah dan sesuai dengan konteks pada paragraf yang disediakan. Jadi A adalah evakuasi. Jadi tadilah kecelakaan truk dengan kontainer kembali terjadi di Dawan arah Cikampek kilometer 61 pukul 5.10. Petugas Jasa Marga Jakarta Cikampek, Bekasi, Jawa Barat melakukan evakuasi terhadap para korban. Nah, tepat ya kata tersebut. Jadi pilihan jawabannya adalah A.
Kemudian kita beralih ke soal yang ketiga. Sorry, ini terbalik susunannya antara soal nomor 38 dan 39, tapi kita tetap bahas yang di awal dulu ya, letaknya 39. Sebagai soal nomor 3, cermati isi gurindam berikut. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang mengikut. Maksud isi bait gurindam tersebut adalah: A. Perkataan yang lemah lembut akan lebih didengar orang daripada perkataan yang kasar. B. Perkataan orang yang kasar membuat orang yang berada di dekatnya akan resah. C. Orang yang benar janganlah disalahkan atau janganlah difitnah. D. Jangan mudah untuk cepat terpengaruh akan perkataan orang lain. Mari kita bahas bersama. Penjelasannya sebagai berikut. Gurindam adalah satu bentuk puisi Melayu lama yang terdiri atas 2 bait. Tiap bait terdiri atas 2 baris atau 2 larik, bersajak atau irama akhir yang sama, yaitu AA, yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Baris pertama berisikan semacam soal, masalah atau perjanjian yang berupa sebab. Baris kedua berisikan jawabannya berupa akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Isi gurindam berupa nasihat, sindiran, dan keagamaan. Contoh isi nasihat: apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Maksudnya, apabila kita menghindari mendengarkan hal yang tidak berfaedah, akan terhindar dari perbuatan yang tidak baik. Contoh isi sindiran: apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Maksudnya adalah orang yang banyak mencela orang lain, sebetulnya dia menutupi kekurangannya sendiri. Lalu contoh isi keagamaan: barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada bertiang. Maksudnya adalah seorang pemeluk agama Islam wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi kita analisis pilihan jawabannya. Jawaban B salah karena maksud isi gurindam berikut: apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Jawaban B salah karena maksud isi gurindam berikut: apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang berbuat onar. Jawaban B salah karena maksud isi gurindam berikut: apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Jadi yang benar adalah jawaban A, karena maksud isi gurindam tersebut adalah perkataan yang lemah lembut akan lebih didengar orang daripada perkataan yang kasar. Maaf apabila ada penyampaian atau pemaparan yang salah, mohon dikoreksi dan mohon lebih selektif lagi. Kemudian kita beralih ke soal yang keempat bernomor soal 38. Cermati paragraf berikut. 1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan Madura terus melakukan pendekatan kepada para pekerja formalitas agar mengikuti program perlindungan tenaga kerja dengan cara menggelar bakti sosial dan pasar murah. 2. Melalui kegiatan itu, pihaknya ingin memberikan manfaat lebih kepada tenaga kerja. 3. Tidak hanya berupa manfaat program-program, tetapi juga berupa manfaat pangan atau food benefit. 4. Sasaran kegiatan pasar murah itu adalah masyarakat bukan penerima upah yang telah ikut program BPJS Ketenagakerjaan. 5. Pada acara itu dibagikan sebanyak 40 paket sembako murah kepada pekerja di desa itu. Maksud kata acuan atau rujukan itu yang tercetak miring pada kalimat nomor 2 pada paragraf tersebut adalah: A. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, B. Ketenagakerjaan Madura, C. Para pekerja formalitas, D. Bakti sosial dan pasar murah. Penjelasannya adalah: kata acuan adalah semua kata yang dipakai untuk mengacu pada kata yang sudah dijelaskan sebelumnya kata acuan tersebut. Misalnya tersebut sebagaimana, demikian, ini, itu, yang demikian, dan sebagainya. Jawaban A, B, C salah karena bukan yang diacu.
Jadi yang benar adalah jawaban D karena menunjukkan kata yang dimaksud atau yang diacu, yaitu bakti sosial dan pasar murah. Melalui kegiatan itu, kegiatan apa? Kegiatan bakti sosial dan pasar murah yang sudah dibahas di kalimat pertama tadi. Lalu soal yang kelima bernomor soal 40, berikut soalnya. Cermati penjelasan berikut. Pola pembelajaran apresiasi sastra, baik itu apresiasi puisi maupun prosa, berdasarkan teori struktural menekankan pada pola penganalisisan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengklasifikasikan unsur karya sastra yang sudah diidentifikasi. Yang kedua, melakukan kegiatan analisis unsur karya sastra tersebut. Yang ketiga, mengenalkan unsur karya sastra yang akan diapresiasi. Yang keempat, menyimpulkannya untuk memperoleh gambaran umum makna yang terkandung dalam karya sastra. Yang kelima, mengidentifikasi unsur karya sastra. Urutan yang tepat pembelajaran apresiasi sastra berdasarkan pendekatan struktural. Berdasarkan penjelasan tersebut adalah dengan urutan nomor A 2, 1, 4, 5, dan 3, B 2, 3, 1, 4, dan 5, C 3, 1, 5, 1, dan 4, D 3, 2, 5, 1, dan 4. Mari kita bahas bersama. Penjelasannya adalah pola pembelajaran apresiasi sastra, baik apresiasi puisi maupun prosa fiksi berdasarkan teori struktural, yaitu menekankan pada pola penggunaan analisis. Pembelajaran dimulai dari proses pengenalan unsur karya sastra yang akan dianalisis, kemudian baru melakukan kegiatan analisis. Hal ini dapat dilakukan dengan metode ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, dan lain-lain. Pada tahap analisis ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah mengidentifikasi unsur karya sastra yang dianalisis, mengklasifikasikannya, dan setelah itu baru menyimpulkannya untuk memperoleh gambaran umum makna tentang karya sastra yang dianalisis tersebut. Untuk lebih jelasnya, tahap-tahap pelaksanaan pembelajaran apresiasi sastra berdasarkan pendekatan struktural dari pola tersebut adalah pilihan jawabannya, yaitu D 3, 2, 5, 1, dan 4, yaitu yang D 3, 2, 5, 1, dan 4. 3, kita mengenalkan unsur karya sastra yang akan diapresiasi. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan analisis unsur karya sastra tersebut. Lalu yang kelima, mengidentifikasi unsur karya sastra. Lalu yang pertama, mengklasifikasikan unsur karya sastra yang sudah diidentifikasi. Lalu yang keempat, menyimpulkannya untuk memperoleh gambaran umum makna yang terkandung dalam karya sastra. Demikian yang dapat kita pelajari 5 soal tadi di latihan soal profesional bahasa Indonesia part ke-8. Nantikan soal-soal profesional bahasa Indonesia yang lainnya, atau soal pedagogik, atau soal lain-lainnya, atau penjelasan yang lain di channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.